Kita itu kan BMW Car Club Indonesia itu kan klub resmi yang terdaftar ya. Yang terdaftar. Resmi terdaftar, dan kita itu pun yang diakui Jerman gitu ya. Kita produsennya itu pun gitu terdaftar di BMW Car Club Asia, membernya BMW Car Club Asia. Sekaligus kita juga terdaftar di BMW International Council Jerman. Ini sebetulnya kita ngadain event ini nggak harus jadi membership kok. Jadi gitu. sebetulnya kita konsep awal eventnya itu kan memancing istilahnya, mengumpulkan sekaligus memancing teman-teman yang punya BMW klasik itu, ayo keluarkan mobilmu, yuk kita kumpul di sini silaturahmi. Yang biasanya mobilnya cuma ditaruh di garasi, dipanasin atau diputar komplek, ayo kita kumpul yuk gitu loh. Itu aja biar saling mengenal. Bisa kita saling akhirnya kenal dan tahu, oh ternyata di Surabaya antusias yang punya klasik itu juga banyak. Dan kita sebagai klub resminya, ternyata ada wadahnya ya. Salam jumpa bersama saya Aldi Susanto di perbincangan rumah komunitas kita. Dan apa kabar sahabat Merkuri, sahabat YouTube? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat semuanya kita ya. Oke, di rumah komunitas kali ini di kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari bukan teman-teman karena cuma ada Mas Budi Idup. Nah, namanya lebih familiar Mas Idup kalau di BMW CCI Classic Register ya. Oke. Dan kenapa saya menghadirkan Mas Idup atau Mas Budi, karena nanti pada tanggal 26 Juni di hari Minggu tanggal 26 Juni besok ini bertempat di Cafe Prajurit, dan dimulainya dari Mapolda Jawa Timur. Teman-teman dari BMW Klasik ini bersama seluruh klub dari BMW ya Mas Budi ya. Dari BMW CCI itu kan ada chapter register ya. Sama kita undang komunitas juga untuk individu-individu penyuka klasik lah. Penyuka klasik bukan cuma dari BMW ya. Penyuka BMW klasik. BMW klasik ya. Oke, baik. Ini acaranya BMW memang, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan yang dibanderol dengan nama Meet Up and Coffee Morning BMW Classic Eastern Region. Ya. Apa kabar Mas Budi, Mas Ibut? Sehat? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Gimana? So far so good persiapan untuk hari Minggu tanggal 26? Ya so far sih aman lah. Aman ya? Aman. Tinggal finishing aja kita untuk persiapan mudah-mudahan mendekati H-3 ini. H-3 betul. Baik. Karena program ini adalah program rumah komunitas, saya ingin mengulik dulu tentang BMW. Kalau CCI itu adalah Cars Club Indonesia ya. Benar. Cars Club Indonesia, BMW CCI Classic Register. Di situlah Mas Budi terdaftar sebagai member begitu ya. Sementara kalau BMW CCI sendiri, di BMW CCI sendiri itu ada klaster-klaster juga begitu kah? Ada. Kita itu kan BMW Car Club Indonesia itu kan klub resmi yang terdaftar ya. Yang terdaftar. Resmi terdaftar, dan kita itu pun yang diakui Jerman gitu ya. Kita produsennya itu pun gitu terdaftar di BMW Car Club Asia, membernya BMW Car Club Asia. Sekaligus kita juga terdaftar di BMW International Council Jerman. Oke. Nah, jadi mulai seragam, flyer, logo itu semua ada standarnya. Ada standarnya ya. Standarnya, dan fontnya juga pakai font BMW. Iya, kemarin saya mau nempel logo aja di flyer, di warning terus sama Mas Ibut ya. Nggak boleh ya, hati-hati. Oke. Terus terus di bawahnya BMW Car Club Indonesia itu sampai saat ini terdaftar itu ada 29 chapter seluruh Indonesia. 29 chapter. Dan 2 register. Apa bedanya chapter sama register? Gini, kalau chapter itu kan ngikutin kota. Oke. Jadi umpamanya Surabaya mengajukan untuk menjadi chapter. Akhirnya jadi Surabaya chapter. Nah, kalau register itu ada 2, yang satu itu E30 register, dan yang satunya lagi yang di tempat saya ini Classic register. Kalau E30 register itu lebih ke tipe chassis E30, unit E30. Kenapa kok bisa jadi itu? Karena E30 adalah E30 itu yang 320, yang Seaboy 318 ya. 318 itu yang lampu bulat-bulat tahun 80-an sampai 90-an. Iya, itu memang melegenda banget ya E30 itu salah satu unit yang bikin brand BMW
Betul. naik. Nah, Iya. seri 3 itu waktu Seri itu. 3. Nah, terus Classic Register. Lah Classic Register ini yang mulai dari unit BMW terproduksi pertama sampai maksimal di tahun 99. Oh. Atau sebetulnya mundur 20 tahun. Mundur 20 tahun. Iya, 20 tahun. Tapi sampai saat ini dari setiap kali kita menerima member itu ada patokannya, unitnya apa yang bisa masuk kategori klasik. Oke. Nah, untuk Kalau klasik, kalau BMW di Indonesia itu hitungannya BMW di Indonesia pertama kali diproduksi begitu ya? sebetulnya ya kita nggak bisa dibilang pertama kali diproduksi. Kadang-kadang unit yang import dari sana diproduksi tahun berapapun juga bisa tiba-tiba ada di sini Ada kan. di sini gitu ya. kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk seri klasiknya itu sendiri yang bisa masuk di klasik itu untuk tipe all type ya. All type itu dari mulai produksi pertama sampai tahun 99. Tahun berapa produksi pertama itu? Tahun produksi pertama itu kurang lupa saya. Terus buka Google juga. Iya. Itu terus habis itu untuk tipe Z seriesnya itu mulai dari produksi pertama sampai tahun 2006. Tahun 2006. Tapi kadang juga ada unit yang seperti contoh kalau yang 99 itu ya tipe E39 seri 5, terus E38 seri 7, itu kan walaupun diproduksi di tahun 90-an, di tahun 2000-an dia masih ada last edition-nya. Nah, itu masih bisa masuk. Masih boleh masuk. Gitu. Nah, terus untuk Z series juga gitu, tahun 90-an sampai tahun 2006. Tapi kadang juga ada tipe yang belum facelift di tahun 2008 apa 2000 itu masih bisa juga. Nah, untuk X seriesnya itu seri X5 E53 yang keluaran pertama itu sampai 2006. Sampai 2006. Yaitu bisa masuk kategori klasik. Terus untuk tipe yang E46 yang itu sebetulnya E46 tahun 99 sudah keluar. Tapi yang masih bisa masuk ke klasik itu hanya versi yang coupe 2 pintu sama yang wagon touring. Oh ya, yang wagon ya. Kalau yang 4 pintu belum, mungkin 5 tahun atau 10 tahun baru nanti boleh. Ya, boleh bisa masuk. Gitu. Oke. Jadi masing-masing itu punya kepengurusan ya. Kalau yang Classic Register dan chapter itu kepengurusannya berbeda ya. Berbeda. Jadi gini, kalau chapter itu kan hanya mengikuti kota ya. Kota, misalnya Surabaya ya, chapter. Jadi membernya ya lebih banyak hanya di urusan di Surabaya chapter. Yang anggotanya chapter itu Classic Register, jadi anggotanya otomatis anggotanya chapter atau enggak? Tetap beda-beda. Gini, kalau untuk kota kan chapter ya, chapter itu kan ngikutin kotanya. Nah, tapi kalau untuk register itu lebih ke nasional karena membernya bebas. Jadi boleh dari mana saja. Boleh dari mana saja. Lah, cuman di BMW CCI ini setiap member itu boleh, umpamanya dia membernya Surabaya, dia boleh ikut mendaftar menjadi membernya klasik, tapi dengan unit yang berbeda. Contoh di Surabaya chapter dia punya BMW yang seri baru atau seri apa, terus di klasik dia masuk yang versi punya unit klasiknya bisa terdaftar di klasik. Gitu ya. Nah, terus kalau dia umpamanya dia punya E30 register E30 juga, dia boleh daftar di klasik atau dia bisa juga daftar di E30 register. Iya. Berarti keren ini anggotanya BMW CC itu mobil loh, bukan orang. Mobil, iya kan? Mobil, betul kan? Iya kan? Terdaftar secara itu mobil. Mobilnya begitu ya. Tapi kalau untuk kepengurusannya, dia hanya bisa pilih satu. Jadi contoh dia menjadi pengurus di klasik. Saya di pengurus Classic Register. Saya nggak boleh jadi pengurus di chapter Surabaya chapter atau di E30. Tapi jadi member boleh. Jadi member boleh. Ya, Oke. Gitu. Nah kalau untuk yang di Surabaya chapter itu yang tadi itu yang saya tanyakan, apakah mobil-mobil yang menjadi membernya Classic Register itu boleh menjadi, nggak boleh ya? Kalau klasik aja ya? Gini, kalau di chapter itu nggak milih tipe. Umum ya? Umum. Umum semua boleh. Mulai tahun berapa? Tetapi orang misalnya Mas Ibut ya, Mas Ibut ada di klasik. Kalau mau daftar di chapter harus pakai mobil lain dong? Iya. Gitu. Jadi nomor registrasi VIN-nya nggak boleh sama. Oke. Gitu. Jadi umpamanya saya di Surabaya chapter, umpamanya dulu saya masih sebagai member di situ, saya punya E3
E46 pamannya. Di klasik saya pakai E30. Itu boleh. Boleh. Dua keanggotaan. Terus kalau umpamanya saya di Surabaya umpamanya pakai E30. Dengan mobil yang sama saya mendaftarkan di klasik. Itu ya nggak boleh karena VIN numbernya sama dong. Oke. Walaupun sama-sama klasik ya. Jadi mau mendaftar di Surabaya boleh, mau di E30 register boleh, di klasik register boleh. Tapi harus unit yang berbeda. Unit yang berbeda. Ngomong-ngomong sekarang ini anggotanya ada apal nggak? Kalau yang di tempatnya Mas Ibut klasik register ada berapa yang aktif? Total member kita cukup banyak ya? Sampai saat ini sekitar 100 lebih sih. 100 lebih ya? 120 lebih lah. 120 lebih. 120 lebih. Dan cuman kebetulan di wilayah Jatim ini kita cuman sedikit lah. Makanya kita juga memperkenalkan untuk event ini, kita juga menjaring teman-teman yang punya BMW klasik, kita perkenalkan bahwa inilah ada wadah juga sambil kita silaturahmi, saling tuker sharing lah, kita tambah saudara semuanya gitu loh. Kalau yang E30 klasik E30 register juga anggotanya membernya kisaran itu juga 100-an begitu. Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih gitu. Kalau chapter lebih banyak ya? Chapter tergantung juga dari daerahnya. Kalau Surabaya cukup banyak ya? Surabaya kurang paham saya sekarang ya. Sekarang udah nggak aktif di situ ya. Oke. Tapi masih kenal dong ya sama masih hubungan kita ya? Kan komunikasi ke mana-mana juga masih lah. Orang kadang-kadang juga teman dari Aceh, dari mana juga mereka ada mau sharing atau apa. Terus juga kadang seperti kayak waktu kejadian teman kita lagi mudik di mana. Terus lagi di grup ini ada teman member banyak pecah di tol ini, kita info ke temen yang terdekat di mana ini bisa bantu. Itu kan itu enaknya kalau jadi anggota komunitas ya. Bisa saling bantu gitu. Ngomong-ngomong soal kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan ketika pandemi kemarin, tidak banyak kegiatan ya Mas Ibut ya? Ya masih ada kegiatan masih ada ya? Masih ada, cuman ya lebih banyak kita kurangin batas ya. Mungkin hanya sekedar kopdar. Kalau ngopi-ngopi sih masih sering ya, cuma memang member kita rata-rata banyak di Jakarta. Kalau yang klasik register ini lebih banyak di Jakarta karena unit-unit klasik yang lebih banyak ngumpul di sana, gitu loh. Jadi kalau klasik ini kan memang ini ya tidak dibatasi oleh wilayah kota ya. Tidak dibatasi. Jadi klasik register ini artinya membershipnya itu se-Indonesia gitu ya. Se-Indonesia. Ketua umumnya Bapak Nanan Sukarna. Ya, mantan Wakapolri itu ya. Benar. Ya. Komjen ya kalau saya nggak salah ya. Komjen Pol Purnawirawan ya, Pak Nanan Sukarna. Nanti mudah-mudahan kita bisa ada waktu kalau beliaunya bisa kita kontak juga. Tetapi kalau enggak ya kita ngobrol terus sama Mas Ibut. Silakan untuk Anda yang mau pengen tahu tentang lebih banyak tentang BMW CCI ya, Cars Club Indonesia. Klasik register bersama Mas Ibut di perjalanan rumah komunitas. Anda bisa menelpon di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Kita break dulu ya, Mas Ibut ya. Kita ke pesan-pesan dulu. Oke, kita lanjutkan masih bersama Mas Budi Ibut dari BMW CCI Klasik Register. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang membershipsnya, tentang juga bagaimana. Sebelum kita ke event yang penting. Oke. Sebenarnya kami tadi sudah sejak awal kan tadi Mas Ibut menyebutkan kalau ketua Klasik Register ini kebetulan sekali adalah mantan Wakapolri kita ya, Komjen Pol Purnawirawan Nanan Sukarna. Betul ya, Mas Ibut ya? Tadinya kita sudah mengagendakan untuk by phone bisa menelpon karena beliau adalah ketua umum, tetapi karena sedang meeting begitu ya, jadi diwakili oleh Jenderal Bintang 2-nya Budi Ibut. Bintang apa saya nggak tahu itu. Bintang 7. Kurang ya kalau 2 ya. Puyer bintang 7. Oke, baik. Mas Ibut, sebelum kita ke event yang tanggal 26 itu, ini soal membership masih terbuka ya? Masih boleh orang ya, apalagi kalau di Klasik Register ini terbuka banget ya? Ya, ini sebetulnya kita ngadain event ini nggak harus jadi membership kok. Jadi gitu. Sebetulnya kita konsep awal eventnya itu kan mengumpulkan
memancing istilahnya, mengumpulkan sekaligus memancing teman-teman yang punya BMW klasik itu, ayo keluarkan mobilmu, yuk kita kumpul di sini silaturahmi. Yang biasanya mobilnya cuma ditaruh di garasi, dipanasin atau diputar komplek, ayo kita kumpul yuk gitu loh. Itu aja biar saling mengenal. Bisa kita saling akhirnya kenal dan tahu, oh ternyata di Surabaya antusias yang punya klasik itu juga banyak. Dan kita sebagai klub resminya, ternyata ada wadahnya ya untuk itu gitu loh. Nanti juga kita arahkan, monggo kalau mau gabung di Klasik Register atau sekedar untuk sharing-sharing apa, silakan gitu. Jadi kita open banget pokok istilahnya. Gitu ya. Dan cara untuk mendaftarkannya seperti apa nanti, kalau apakah memang katakanlah kalau event ini atau kalau di event ini nggak bisa datang gitu, saya gitu. kebetulan berhalangan, waduh sayang saya nggak bisa, tapi kalau tetap ingin mau daftar by apa, misalnya mungkin bisa ke Instagramnya atau ke gitu. apa, bisa DM di Instagramnya kita. Apa Instagramnya? @bmwcci .classic register. Sebentar. Ya dilihat dulu ya. Tapi yang pasti masih terbuka loh, sahabat Mercury. BMWCCI underscore classic rec. BMWCCI underscore classic rec gitu ya. Jadi di situ nanti tinggal Anda ini saja apa namanya DM di, nanti pasti akan direspon ya. Akan direspon atau enggak ke pas respon ya, cepat ya. Iya, atau ke saya aja, nanti saya kasih linknya untuk registrasinya. Nanti bisa kita pakai Google Form. Nomor teleponnya jenengan berapa Mas? Boleh disebutin? 081 252 58 7979. Oke. Kalau Anda mau daftar ke BMW CCI yang Klasik Register 081 252 58 7979 Mas Budi Ibut. Nanti Anda akan langsung ya daftar dan dapat kaos ya nanti ya. Iya, dapat. Kalau tiap kali kita registrasi, dapat kaos. Itu akan dapat seragam. Tapi bayar. Enggak, registrasi bayar kan. Itu nanti untuk benefit buat member itu dapat seragam, dapat ID card, dapat stiker. Terus kebetulan kalau di kita itu setiap kali kita ada ngeluarin merchandise, itu kalau untuk member free. Oh, kalau untuk member free ya? Ya. Nasi goreng nggak tapi? Oh, enggak Pak. Oh, enggak ya? Ke saya aja kalau nasi goreng ya? Ke Mas Aldi aja ya? Oke. Ya, oke. Baik. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang event yang nanti akan digelar pada hari Minggu tanggal 26 besok ya. Meet Up and Coffee Morning BMW Classic Eastern Region. Dan ini memang salah satu upaya tadi disampaikan oleh Mas Ibut untuk mengundang ya teman-teman yang punya BMW tipe klasik yang selama ini cuman nongkrongnya di dekat-dekat rumah saja. Nah, yuk kita cuman dipanasin di garasi. Atau cuman dipanasin di garasi untuk datang gitu ya. Oke. Apa saja sih nanti kegiatan atau mungkin secara alur kegiatan di hari Minggu itu seperti apa Mas Ibut? Gini, pagi itu kita nanti jam 7 itu kumpul di lapangan Mapolda. Kita kumpul di situ, habis itu ditunggu mungkin sampai jam 8 ya. Jam 8. Sesuai rundown kita tunggu sampai jam 8 karena biasalah Indonesia molor. Jam molornya juga selalu kalau kita kasih setengah 8 nanti datangnya jam 8 baruan. Iya. Saya tulisnya jam 7 supaya juga teman-teman bisa nanti di sana kita ngopi dulu lah, coffee break dulu, sambil habis itu kita jalan, nanti mungkin ada dibantu dengan rekan-rekan di Ditlantas Polda. Itu rencana kita akan konvoy ya? Ya nggak konvoy ya, istilah rolling thunder ya, rolling thunder, jalan santai saja, nggak usah terkesan gimana, kita jalan santai. Ya saya juga udah tekanin ke teman-teman bahwa tertib berlalu lintas lah. Walaupun kita dikawal, seumpama nanti dikawal ya kita tetap sopan, nggak perlu terkesan untuk menghalangi pengendara yang lain. Itu sekeliling kota lah, mungkin kita keliling di ikon-ikon kota Surabaya dengan rute yang jalan-jalan utama itu, terus kita kembali lagi
putar Raya Darmo masuk ke venue nanti. Ya, tapi nggak ada salahnya juga untuk karena diperkirakan ini akan diikuti jalan-jalan bareng ini sekitar 100-an ya targetnya 100 unit ya. 100 unit ya. Dan itu kan cukup juga, meskipun ini hari Minggu dan pagi tetapi kan bukan tidak mungkin di beberapa lokasi nanti akan memunculkan kepadatan. Bener. Mungkin bisa disampaikan rute lengkapnya paling tidak. Apakah rutenya sudah fix atau masih akan ada kemungkinan untuk berubah-berubah? Kalau rute sih sebetulnya kita sudah kita plot ya rutenya aja, dan kita juga udah memperhitungkan. Cuman kan tetap harus koordinasi lagi dengan pihak Dirlantas Polda Jatim untuk kira-kira yang mana yang tetap dilanjutkan, apakah tetap sama seperti itu, akan mau diperpendek atau dipanjangin. Tapi kalau boleh tahu, keluar dari Mapolda Ahmad Yani mengarah ke dalam kota, ke arah masuk ke Raya Darmo. Raya Darmo Tunjungan, nanti kita ke arah ke Blauran, Bubutan. Oh ya, oke. Ke lewat muter di Bank Indonesia itu, Tugu Pahlawan. Oke, masuk ke Tunjungan, nanti Gemblongan, Tunjungan, ke kiri ke arah Gubernur Suryo kan kita ngelewati Gedung Gerahadi juga, itu kan ikon juga, terus Balai Pemuda, Balai Kota, Monkasel, Jalan Pemuda, ke kiri nanti Bambu Runcing, terus perempatan Raya Darmo itu kita ke kanan langsung ke Dr. Sutomo, Dr. Sutomo lurus kan nanti ke Indragiri, Gelora Pancasila itu kan kita ke kiri sudah langsung ketemu venue di Cafe Prajurit. Iya. Itu kalau hari Minggu sekarang ada Car Free Day ya? Infonya sih nggak ada sih. Infonya yang besok nggak ada ya. Berarti ada kemungkinan nanti akan sedikit tersendat itu ketika di perempatan Dr. Sutomo Raya Darmo ya. Karena kan harus belok ke kanan dan itu harus mengikuti ini. Harus ada lampu traffic yang cukup lama. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu, nanti mudah-mudahan dilancarkan gitu ya perjalanan. Dan finish nanti di Cafe Prajurit di Jalan Aditya Warman. Oke. Dan selama konvoy ini apa yang akan dilakukan? Cuman berjalan biasa atau kita berjalan aja, terus mungkin juga ada media ya yang kita mungkin tujuannya kita bikin video juga di situ. Terus ya sekaligus memperkenalkan ini loh kota Surabaya, ikon-ikonnya ini. Itu kan yang datang juga bukan hanya dari Surabaya kan, dari teman-teman sejatim. Itu aja sih sebetulnya. Terus habis itu kita ke venue nanti dari venue kita parkir dulu mobil semua, ditata rapi di situ. Kita ramah tamah, acara dibuka, terus ada charity-nya juga di situ. Ada charity-nya juga. Jadi kita undang adik-adik yatim piatu dan mungkin juga dari kalau memang, dan kita juga nanti di on the spot kita jaring donasi sama teman-teman, bikin kotak lah istilahnya, sukarela lah. Dari situ nanti kita hitung termasuk dari yang minyak kita sendiri yang sudah kita kumpulkan. Oh, jadi ada itu, kemudian juga ditambah dengan donasi yang on the spot ya, ketika acara berlangsung. Bener. Ya. Oke. Terus adik-adik yatim itu juga kita nanti akan ajak jalan lagi naik BMW. Dengan rute pendek aja, biar driving experience biar mereka merasakan naik mobil klasiknya BMW. Mungkin bagi kita sudah bagi mereka once in a lifetime. Oke. Dan rute untuk adik-adik kita yang dari yang yatim piatu ini untuk jalan sama BMW dari Aditya Warman masuk ke Majen Sungkono. Terbalik Majen Sungkono, depan Ciputra World, nanti turun lewati Makam Pahlawan, underpass, putar balik depan Astra, udah balik lagi ke Aceh. Udah balik lagi ke lokasi ya. Iya. Oke, itu kira-kira acaranya itu. Cuman perwakilan aja 10 atau 15 mobil. 10 atau 15 mobil ya. Jadi kalau yang konvoy bersama anak-anak yatim piatu ini tidak semuanya seperti di awal ketika dari Mapolda, enggak ya? Hanya perwakilan saja. Terkonfirmasi yang sudah hadir paling jauh dari mana Mas Ibut? Informasi sampai saat ini sih Bali sudah kontak, barusan confirm hadir, tapi unitnya berapa saya enggak tahu. Dari Bali chapter. Terus kalau untuk Bali chapter artinya bukan klasik ya? Tapi mereka yang didatangkan ke sini sama mereka unitnya yang masih kategori klasik. Oh, cuman berapa jumlahnya belum tahu ya? Belum tahu, nunggu. Tapi teman-teman Bali sudah terkonfirmasi ya akan hadir. Bali chapter hadir. Terus untuk di komunitas juga
ada dari Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, terus pas itu untuk wilayah yang ke sana dari chapter Madiun, Malang, Sidoarjo, Surabaya, terus E30 register sendiri juga udah confirm hadir. Terus untuk dari Solo juga kemarin Solo chapter juga infonya katanya hadir. Tapi komunitas di Solo juga ada yang sudah confirm hadir. Nah, Solo juga ada yang confirm hadir. Terus komunitas di Jogja juga informasinya ada yang sudah confirm hadir. Kalau Jogja chapter sendiri sudah confirm, tapi saya belum terima list. Jadi cukup banyak ya. Tapi sudah saya info kok untuk saya batasin di 150 unit maksimal ya. Karena tapi untuk ikut konvoi itu saya batasi di maksimal di 100. Mungkin sisanya bisa langsung ke acara. Ya. Jadi mohon maaf untuk mungkin yang sempat mendengarkan program talk show kita ini dan sudah konfirmasi hadir, tapi nggak bisa terbatasnya karena keterbatasnya kuota nggak bisa ikutan konvoi. Monggo silakan langsung ke acara begitu ya. Nggak kalah serunya juga kan ya. Dan monggo kalau memang ikut hadir segera konfirmasi ke saya, ke nomor saya yang tadi. Siapa tahu masih cukup kuotanya untuk bisa segera dimasukkan list, karena kan di detik-detik terakhir ini biasanya teman-teman itu malah detik-detik terakhir baru ngasih. Ya. Makanya saya masih nutup peluangnya itu, kalau selama masih memenuhi kuota, monggo silakan hadir. Gitu ya. Oke, silakan menghubungi Mas Budi Ibut di 081252587979, betul ya? Iya, benar. Betul. Oke, kita ke iklan dulu ya. Ada beberapa sahabat yang ingin bertanya ke Mas Budi, tapi kita break dulu ya Mas Budi ya. Kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih sahabat-sahabat Mercury yang sempat mampir di perbincangan saya di rumah komunitas bersama Mas Budi Ibut dari BMW CCI Classic Register terkait dengan kegiatan teman-teman ini pada hari Minggu besok juga, yaitu Meet Up and Coffee Morning BMW Classic Eastern Region. Dan pertanyaan-pertanyaannya ini kayaknya mungkin sebagai penggemar BMW juga, Mas Riko ya. Mas Riko, BMW yang paling tua tahun berapa di klasik ini? Kan kalau namanya mobil klasik pasti perawatnya lebih dan rumit. Kalau Mas Budi ini sendiri gimana? Ada tipsnya nggak kalau ngerawat BMW tua gitu? Itu kata Riko. Terus kemudian Mbak Tiara, BMW yang paling tua nantinya di event apa nih yang akan hadir? Karena kan klasik register. Monggo silakan ditanggapi Mas Ibut. Kalau BMW paling tua sih saat ini Isetta. Yang punya teman-teman itu ada Isetta, BMW Isetta. Tahun itu produksi berapa itu kira-kiranya? Itu tahun, sebentar tak googling ya, saya nggak begitu hafal untuk tahun produksinya. Tapi yang pasti itu ada yang punya gitu ya teman-teman. Ada ini di Jakarta juga. Di Jakarta ya. Dan kira-kira datang nggak? Belum ya? Nggak dihadirkan karena itu sudah termasuk susah ya untuk dibawa, di towing pun juga tahun 1955. 1955. Terus ada yang model kayak apa itu BMW berapa itu saya kurang tahu tipenya ya, lupa. Yang kayak mobil mafia zaman dulu yang banyak masih pakai itu juga ada punya. Ada yang punya di Jakarta ya. Kalau di Surabaya ini sebetulnya banyak ya tipe-tipenya yang cuman belum pernah muncul mungkin ya. Belum pernah muncul. Mudah-mudahan dengan event ini itu akan muncul gitu ya. Iya. Tapi Mas Ibut, soal perawatan sendiri rumit gak sih BMW, apalagi kalau yang klasik-klasik kayak begini? Gampang susah ya. Gampang susah ya. Ada susahnya juga berarti ya memang ya. Ya kalau perawatan sih sebetulnya hampir sama dengan mobil-mobil umum ya. Yang penting kita ngerawatnya bener, oli waktunya ganti ya ganti, waktunya dipanasin. Kalau nggak dipakai aki ya dilepas. Oke. Terus untuk BMW itu kan memang kelemahannya banyak mobil-mobil Eropa itu kan di suhu Indonesia kan memang tropis ya, panas ya, cepet overheat ya. Iya, jadi bukan overheat ya sebetulnya, nggak bisa disamain dengan suhu yang di sana. Oke. Dan mobil BMW itu sebetulnya didesainnya juga lebih ke mobil yang heavy duty, yang dipakainya
Tiap hari. Dipakai tiap hari, bukan mobil yang disimpan-simpan. Disimpan-simpan malah nggak terlalu baik ya untuk kinerjanya, untuk performance-nya ya. Iya, gitu. Jadi kalau pada saat disimpan lama mau dipakai lagi, kadang-kadang ada tiba-tiba ganti oli. Apa? Karena kan juga pasti akan ada timbunan. Ngendap ya soalnya ya. Itu. Terus kalau apa namanya? Contoh aja kalau kita ganti oli di mobil-mobil lain mungkin iklannya 10.000 ganti, ya saya saran sih di 6.500, 7.000 baru ganti. Karena mobil sudah juga ganti. Karena mobil juga usianya sudah berbeda kan. Iya, bukan. Pemilihan oli juga harus mikir-mikir dulu olinya mau pakai apa. Jangan mau mesin lama dikasih oli yang 5W atau apa seperti mobil baru-baru ya. Ya nggak bisa, rontok juga. Kalau BMW yang paling tua kata Mbak Tiara, BMW yang paling tua nantinya di event apa nih yang akan hadir? Karena kan Classic Register di event ini apa yang di event yang di Jakarta? Kalau di event ini sih yang terdaftar sama saya sih selama saat ini kalau nggak ada trouble ya mobilnya BMW 2002. Tipenya 2002. Tipenya 2002. Nah, itu sekitar tahun 60 sampai 70-an. 60 sampai tahun 70-an. 70-an lah, 70-an. Ownernya dari Surabaya juga. Owner Surabaya. Ya. Nah, itu. Kalau yang di Jakarta, mungkin Mbak Tiara pengen tahu juga nanti di event apa? Classic Register yang lebih tua lagi kah atau yang paling tua gitu. Jakarta mau ada acara juga? Jakarta berkali-kali sih ada berkali-kali acara. Ya. Tapi rencana sih memang kita bulan Juli besok sih, itu kita kan ada annual meeting ya. Annual meeting itu rapat anggota. Itu rencana nggak tahu kalau memang jadi konsepnya sih kita mau bikin BMW Heritage Classic ya. Jadi classic show berarti kita mau bikin show klasik mobil-mobil kalau perlu yang di daerah-daerah yang setelah kita kumpulkan ini, ada ternyata ini diberangkatkan di sana untuk kumpul jadi kayak museum BMW gitu loh. Itu rencana sih masih mau kita godok masih juga. Wacana gitu ya, tapi mudah-mudahan terrealisir ya. Ya, oke. Kemudian kita lanjut, ini ada Pak Didi. Kegiatan seperti meet up and coffee morning ini apakah rutin dilakukan setiap tahun? Kalau ikut kegiatan ini apakah dalam satu mobil itu hanya diisi satu orang? Boleh bawa keluarga boleh Pak. Boleh bawa keluarga boleh. Kan sebetulnya kita kan tujuannya juga cari saudara Pak. Nah, kadang-kadang kan itu seperti itu. Terus untuk kegiatan ini memang awal ya, ini kegiatan pertama kali kita bikin di Jawa Timur ya. Dan ini kalau untuk yang event tanggal 26 ini kan orang boleh datang, yang penting register dulu ya, daftar dulu ya. Kalau bawa unitnya, unit itu register dulu sama saya. Karena kita perhitungan dari panitia kan juga harus perhitungan kuota, tempat parkir sama semuanya, jangan sampai menimbulkan kemacetan di jalan. Nah itu juga. Apakah ada biaya untuk tidak. Free ya? Gratis? Gratis ya? Ya, gratis. Dan untuk konsumsi memang, makanya itu tadi saya kembalikan lagi, harus ada registrasi biar kita tahu. Nah, tapi kalau untuk bagi yang nggak punya unit atau punya unit BMW tapi nggak bisa dibawa unitnya, mungkin mau hadir lihat-lihat, sekali kenal monggo gitu ya. Tapi parkirnya mohon maaf kita nggak bisa. Parkirnya sudah dipenuhi untuk BMW semua. Untuk BMW semua gitu ya. Iya, problem ini kita ini memang lahan parkir. Jadi Pak Didi itu nggak apa-apa mau datang sama keluarga boleh. Kalau bawa unit, nelpon dulu ke Mas Budi Ibu di 081-252-587979 ya. Kalau misalnya cuma mau datang lihat-lihat supaya silaturahmi dulu, supaya nanti baru memutuskan untuk join apa enggak gitu ya, monggo-monggo aja boleh ya, silakan. Benar. Cuman ya itu kendaraannya kalau harus parkir agak jauhan ya mohon maaf gitu ya. Oke. Bu Dina, dari kegiatan yang selama ini sudah dilakukan bagaimana animo peserta? Animo peserta kita baik ya, kita karena selama ini kan di kegiatan ini aja, di kegiatan ini. Maksudnya di kegiatan ini animo baik, justru baik, malah kita ini persiapannya cuman 2 minggu. Cuman 2 minggu. Bonek juga nih ya teman-teman. Bonek juga 2 minggu. Dan awalnya memang event ini kita itu cuman pengen ngumpulin teman-teman aja, yuk kopi morning bersama, saling kenal, sesama punya BMW klasik. Tapi perkembangannya respon dari teman-teman ini
Banyak. Awalnya target saya cuma 50 unit. 50 unit terus perkembangannya loh kok makin banyak terus teman-teman komunitas apa juga saya info, aku mau datang. Nah, sampai unit-unit yang non klasik pun pengen ikut datang gitu loh. Maka itu saya kan juga berusaha membatasin. Iya. Monggo deh Kak bilang kalau masih kuota parkirnya nututi nanti boleh datang, aku bilang gitu. Tapi yang saya utamakan yang klasik dulu gitu. Gitu ya. Oke, animo pesertanya luar biasa. Dan menurut saya pengalaman saya di setiap kegiatannya teman-teman BMW selalu rame ya. Alhamdulillah. Ya, selalu antusias ya orang untuk ikutan ya. Kemudian ada pertanyaan menarik dari Pak Heri ini. Yang saya tahu kata Pak Heri ini ya, komunitas BMW itu kan tidak hanya BMW CCI. Benar. Apa beda komunitas BMW yang ini dengan yang lain? Gini Pak. Nah, Pak Heri, untuk BMW CCI itu kan klub sebetulnya Pak, bukan komunitas ya. Kita dibilang klub karena kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kita resmi yang terdaftar di BMW Car Clubs Asia dan BMW International Council Jerman. Kalau orang bilang itu punya BPKB. Punya BPKB. Nah, itu nggak bodong lah ya. Nggak bodong. Nah, tapi bukan berarti komunitas-komunitas di luar itu bodong ya. Bukan itu. Bukan. Nah, karena beberapa member kita juga orang komunitas juga. Kita sebagai klub resmi itu memang bertugas untuk menggandeng teman-teman komunitas semua bahwa kita semua saudara. Nggak ada yang namanya semua kan punya passion yang sama. Passionnya yaitu apa? BMW gitu betul. BMW lah, itu aja. Ya, jadi kira-kira itu Pak Heri bedanya. Kalau yang teman-teman BMW CC ini gampang sebutnya itu mereka ada BPKB karena mereka bukan komunitas ya, klub gitu ya. Makanya namanya BMW Car Clubs Indonesia. Karena gitu. untuk menjadi sebuah chapter atau sebuah register itu diperlukan proses yang lama. Cukup panjang ya prosesnya. Awalnya kan dari komunitas dulu. Dari komunitas, terus nanti membernya minim itu 35. Terus aktif di dalam kegiatannya selama sampai 2 tahun. Ya. Terus habis itu mengajukan untuk menjadi chapter resmi atau register atau apa. Nah, itu baru nanti mengajukan logonya itu dikajukan ke BMW Car Clubs Indonesia. Sampai Car Clubs Indonesia di-upload lagi diajukan ke BMW Clubs Asia nanti dimajukan ke Jerman. Kalau nggak ada revisi, logo pun revisi, ada yang direvisi, balik lagi harus dan itu di approval. Setelah itu selesai, kan kita punya dasar hukumnya, ada dan di saat member itu tinggal sedikit atau member cuma tinggal 2, nggak akan bisa bubar. Nggak akan bubar ya, tetap akan tetap berdiri. Dan kalaupun dibubarkan harus pengajuan ke Jerman lagi dan gitu. Itu pun rata-rata akhirnya ya udah diperjuangkan untuk bisa berdiri lagi gitu ya. Beda kalau komunitas dari personal bubar bikin lagi baru boleh-boleh aja ya karena memang tidak harus sampai ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau BMW CCI itu ada gitu. Terus kabarnya juga kalau misalnya Surabaya sudah punya chapter yang mau daftar chapter lagi di Surabaya tidak diperkenankan ya, dianjurkan untuk ikut ke Surabaya chapter aja begitu ya. Gini, kalau sudah punya chapter nggak boleh double. Jadi kalau umpamanya memang dia domisilinya di Surabaya, sudah terdaftar di Surabaya chapter, ya udah didaftar Surabaya chapter aja. Kalau pindah kota, umpamanya dia pindahkan tugas di Jakarta dan pindah domisili di sana, benar-benar stay di Jakarta, ya mengajukan surat pengunduran diri di Surabaya chapter dulu, baru registrasi di Jakarta. Oh gitu. Kalau misalnya mau mendirikan, ada komunitas misalnya Surabaya, kan ada komunitas juga BMW ini. Nah, komunitas ini solid, anggotanya cukup banyak gitu ya. Kemudian mendaftar melalui BMW Asia dan di Jerman begitu ya. Kita mau bikin Surabaya chapter gitu. Padahal Surabaya kan sudah ada Surabaya chapter ya. Nggak bisa. Nggak boleh kan nggak ya? Boleh. Disarankan untuk join harus saja. Harus bergabung dengan Surabaya chapter. Di Indonesia sudah ada berapa Mas Ibut? 29 chapter dan 2 register. 2 register ya. Itu mulai dari Aceh, kalau di Sumatera ya. Aceh,
Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Lampung, terus apa namanya? Ya Lampung, ya itu juga sih sementara sampai itu. Ya, Jawa terus ya yang Terus banyak ya. masuk ke Jawa itu ada Jakarta, ada Bogor, ada Tangerang, ada Bekasi chapter, ada Cirebon chapter, ada Banten chapter. Ya. Sampai itu terbagi di 2 regional. Jawa Timur? Terbagi di wilayah timur sama wilayah barat. Wilayah barat. Dan terbagi di 4 regional sama kita. Oh, 4 Kalau regional. wilayah ke timur itu masih mentok di Lombok. Chapternya masih mentok di Lombok. Dari Bali sama Lombok. Kalau Jawa Timur sendiri selain Surabaya ada cukup banyak atau belum terlalu banyak? Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Sidoarjo. Sampai di situ saja masih ada. Oke, jadi artinya masih banyak ya teman-teman yang mendengarkan siaran ini dan kemudian Anda ada di kota lain begitu ya. Misalnya Tuban, Lamongan, iya itu kalau mau bikin chapter sendiri bisa begitu. Oke. Kemudian ada Pak Dimas, apa sih kegiatan teman-teman BMB CCI selain silaturahmi, touring dan nongkrong? Pernah nggak mengadakan kegiatan charity? Nah itu yang besok hari Minggu itu juga include ada charity-nya ya. Tapi monggo dijawab kegiatan-kegiatan dari BMB CCI. Kegiatan CCI itu banyak sekali kegiatan kita. Jadi charity. Contoh di tahun 2018 itu kita sempat BMB Car Clubs Indonesia sempat menjadi Best Club of the Year. Kita mengalahkan BMB Car Clubs Amerika. Sebagai klub BMB tertua ya. Nah, itu kita kalahkan dan tahun 2018 kita menjadi Best Club of the Year. Dan waktu itu kita charity-nya memang dijadikan tahun charity ya sama kita karena tahun itu juga banyak sekali kegiatan kejadian-kejadian tahun 2018 itu bencana alam dan lain-lain. Dan itu kita angkat di meeting di International Council dan kita terpilih BMB Car Clubs Indonesia menjadi klub terbaik dunia. Dan saat ini pun kita ini termasuk sudah menjadi umbrella club. Di negara-negara lain mereka cuman mungkin BMB Car Club negara apa gitu, tapi nggak punya bagian di chapter-chapternya. Lah kita sebagai BMB Car Clubs Indonesia sudah jadi umbrella, di bawahnya kita ada banyak chapter. Iya, oke. Chapter itu. Jadi ada payungnya gitu ya. Ada payungnya. Itu yang kelebihannya BMB CCI ya di Indonesia. Oke. Dan charity-nya juga pastinya banyak. Sudah. Kemarin juga kita banyak melakukan kegiatan untuk Semeru. Terus tahun 2018, 2019 itu kita sempat bikin Water for Life, gabung sama BMB Indonesia. Itu juga gitu. Oke, baik. Nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita ini sudah hampir sejam begitu ya. Mas Ibut, untuk meet up dan Coffee Morning yang diselenggarakan besok mulai dari Mapolda ada konvoy, kemudian ada juga seneng-senengnya di Cafe Prajurit, ada charity-nya juga, ada ngajak jalan-jalan anak-anak kita, adik-adik kita dari panti asuhan. Nah, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk warga masyarakat yang diwakili oleh pendengar Mercury ini? Kita juga sebagai klub BMB kan diminta kita sebagai duta. Kalau mungkin Astra, Tunas dan lain-lain itu kan divisi yang untuk menjual unitnya after sales. Kita sebagai duta BMB-nya lebih diminta ke personnya. Personnya itu harus person yang bisa mungkin kepedulian terhadap sosial, peduli dengan sesama, punya nilai attitude yang bagus, karena kita membawa brand BMB itu sendiri kan. Nah itu seperti itu. Untuk teman-teman yang punya BMB klasik ya, terutama yang di Jawa Timur dan lain-lain, monggo silakan bergabung di acara kita untuk kita saling silaturahmi, nambah saudara, nambah teman. Terus untuk yang di jalan buat besok untuk ikut acara, teman rekan-rekan semua, ya kita jaga kota Surabaya ini, saling jaga dengan pengguna jalan yang lain. Besok dengan acara tolong tertib ya, jangan sampai jangan sampai terjadi
miss di perjalanan besok, semoga dibikin lancar gitu aja sih. Oke, baik. Mudah-mudahan lancar event besok. Oh ya, by the way, Pak Ketum, Pak Nanan Soekarno dipastikan bisa hadir ya. Insya Allah hadir beliau. Dan ikut konvoi nggak? Enggak. Ikut konvoi ya, mulai dari Mapolda ya. Dan beliau juga besok itu melalui jalur darat dari Jakarta. Touring juga dari Jakarta ke Surabaya. Mungkin sampai di Surabaya Sabtu malam. Sabtu malam udah nyampe ya. Oke, baik. Sampaikan salam kami untuk beliau dan juga teman-teman semuanya di Meetup and Coffee Morning. Sukses acaranya, sukses juga memberikan hiburan. Palingan kan masyarakat bisa nonton, konvoinya BMW nih keren nih. Apalagi yang klasik-klasik gitu kan ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ibut. Sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Sama-sama. Sehat juga untuk Mas Ali. Oke, baik. Dan sahabat Merkuri, sahabat YouTube, sampai di sini Rumah Komunitas bersama Mas Budi Ibut dari BMW CCI Classic Register terutama terkait dengan kegiatan mereka Meet Up and Coffee Morning yang akan digelar pada hari Minggu. Saya akhiri sampai di sini Rumah Komunitas. Saya Aldi mohon pamit. Sampai ketemu di Rumah Komunitas selanjutnya.